Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul yaitu di rumah makan Bagur dalam rangka membahas yaitu penataan tentang wilayah wisata Trusmi di Kecamatan Boru ya, Kecamatan Boru dan Leret. Tentunya kami dari pemerintah daerah karena tugas kami diantaranya yaitu yang pertama menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang keduanya mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik serta menjaga keamanan, ketertiban di wilayahnya. Nah, untuk itu karena kemarin di kawasan Syekh Datul Kafi ini termasuk KTL ya, punya kawasan tertib lalu lintas, dan kemarin juga banyak pedagang di sana, banyak pedagang yaitu pedagang kaki lima yang notabene campur-campur. Ada pedagang sayur, pedagang ayam, pedagang buah. Dan hasil daripada pertemuan tindak lanjut yang rapat waktu di Hotel Sultan Raja yang diinisiasi oleh Disub, alhamdulillah kita bisa dipaksakan masuk ke Pasar Laran ya, Pasar Laran. Dan tinggal kita berdiskusikan yaitu terkait dengan para pedagang yang kuliner. Nah, para pedagang kuliner yang jamnya mungkin antara jam 4 sampai jam 9-10 malam ya. Nah, ini butuh kita koordinasi. Alhamdulillah ini menjadi step yang menggembirakan ya bagi kita semua pastinya, karena saya lihat dari video Pak Imam, Pak Kasat Pol PP, itu bagus sekali Trusmi, kawasan Trusmi sekarang ya udah lumayan bersih gitu ya, tinggal dipercantik, ditambah ini ditambah itu, diperindah sehingga orang masuk ke kawasan itu membawa kesan yang tidak bisa dilupakan. Nah, mau ditanami apa kek, mau dikasih kembang apa kek, atau di tengahnya yang pagar butut-butut itu diganti kasih pot bunga tabu buya kek, nah terserah. Itu saya serahkan lah sama dinas terkait, atau mungkin juga ada pengusaha yang mau ambil bagian. Barangkali banyak loh Pak Wabuk pengusaha itu yang pengen memberikan CSR-nya tapi takut, nggak berani, takut salah, tapi sebenarnya mereka pengen. Coba aja diobrolkan, tapi dibuat ini desainnya yang bagus dulu. Ini seperti ini, misalnya seperti ini, cocok nggak di kawasan itu. Ini udah bagus nih. Saya berterima kasih ya kepada rekan-rekan semua, kerja keras kita semua tidak sia-sia, terutama kubu-kubu ya. Pol PP juga kemarin saya lihat udah agak sedikit tegas gitu. udah maksa itu, ada gerobak yang ngeyel ya, diangkut sama Pol PP ya. Wah, itu luar biasa. Nggak apa-apa, itu untuk shock terapi, bukan untuk menyengsarakan masyarakat, tapi penertiban itu memang butuh ketegasan. Nah, kemudian untuk penataan selanjutnya, kemarin kita kan udah sepakat tuh, untuk sementara pedagang itu kita taruh dulu di Jalan Haji Abbas. Meskipun kita nggak tahu Haji Abbas itu anaknya siapa, ya kan? Tapi kita nitip dulu di Haji Abbas, ya kan? Kuku mengatur supaya tertib, rapi, tetap jalan itu bisa digunakan gitu ya. Jangan juga mengganggu, itu ada BT yang busnya biasa keluar dari situ, nah itu jangan juga sampai terganggu. Jadi semua orang kita buat semuanya bisa mencari rezeki gitu ya. Dan saya juga happy dengar Pak Bu katanya, Bu itu pedagang laris semua, sebelum jam malam aja dia udah habis duluan. Nah ternyata rezekinya makin nambah dan makin mudah di situ ternyata. Nah ini kita kadang-kadang ini pedagangnya kemarin tuh mana yang takut rezekinya nggak ada itu, ternyata kan lebih cepat habis kan dagangannya. Nah ini belum dibuat event-event nih sama Pak Wabu. Nah kemudian saya minta tolong 304 pedagang yang kita taruh sementara di Abbas itu Pak, tolong jangan nambah di Jalan Abbas itu, berkurang boleh, nambah nggak boleh. Kalau mau nambah silakan masuk ke Pasar Trusmi, pasar batik itu kan,
yang kosong itu. Nah silahkan. Saya rasa Kabupaten Cirebon ini nggak kehilangan cara kok. Di sini ada artis Charlie Van Houten, Van Houten. Ada Dian Ani orang mana? Cirebon kan? Nah, ada lagi siapa namanya tuh saya lupa. Itu kalau ada dia, udah otomatis orang itu nggak bakalan ini, langsung datang. Nggak diundang juga datang. Jadi bapak-bapak jangan kehilangan akal untuk meramaikan pasar terus Mi. Itu orang-orang itu diundang aja, udah pasti rame, yakin, ya kan? Ya kalau mau buat orsel, ini kalau saya ya, kalau orsel itu kan kadang-kadang menimbulkan masalah sendiri tuh. Tapi ya silahkan aja, kalau memang mau diadakan ya mangga, tapi jangan menimbulkan kesemrawutan baru, ya kan? Nah kemudian masalah perparkiran Pak. Nah ini nanti disub koordinasikanlah yang matang ya dengan stakeholder terkait. Ini kalau bisa parkirnya Pak dikelola sekarang, jangan lambat-lambat, nanti ilegal. Nah kalau memang mau ditarik retribusi ya silahkan dibicarakan, termasuk dengan dewan ya kan, retribusinya jangan juga yang memberatkan masyarakat ya. Retribusinya berapa, masuk ke desa berapa, masuk ke Pemda berapa, yang penting kan jangan masuk ke kantong yang personal ya kan. Nah ditata yang bagusnya gimana, yang supaya rapi gitu loh. Jangan menimbulkan kesemrawutan baru. Ini udah bagus nih. Yang mobil seperti apa parkirnya, yang motor seperti apa, berapa lama parkirnya, mungkin juga perlu dikaji juga, perlu dikasih batasan waktu parkir. Jangan dia bisa numpang parkir selamanya di situ. Takutnya anggota saya yang parkir di kawasan terus kan gawat. Nah kemudian masalah showroom batik Pak, dari kemarin tuh Pak Ketua, Pak Guyuban, kami itu berangan-angan, berandai-andai karena ada yang showroom sudah mengakomodir pedagang Pak, seperti EB, sesuai informasi Kubu Panembahan. Nah, kami berharap, nah ini mungkin kalau udah laku di Apas lain lagi nih ceritanya nih ya. Saya nggak tahu lagi, ini tuh repot lagi nih kalau kita pindahin. Apakah bisa ada sebagian dari gerobak-gerobak yang berjualan sore sampai dengan malam itu bergeser ke showroom-showroom? Kalau showroomnya mau mengakomodir, misalnya kan kadang ada showroom yang buka sampai jam 8 ya Pak Bu ya, sampai jam 9. Itu kan orang pengen jajan, tapi ditata yang tertib. Misalnya di showroom batik apa tuh? Selain batik EB di situ? Ya misalnya Salma di situ. Oh Salma menampung 5 gerobak. Cuma ditata yang rapi, pedagangnya pakai batik. Jadi kan kesannya apa namanya nggak kumuh gitu kan. Terus dikasih perjanjian, dibuat perjanjian. Kamu harus begini. Terus kalau misalnya tutup harus membersihkan lingkungannya masing-masing, sampahnya dibuang, tanggung jawab, jangan taruh di situ gitu. Nah itu dibuat perjanjian dengan mereka. Nah, tapi saya nggak tahu nih apakah pedagang ini marah lagi nggak kalau kita taruh di showroom nih. Karena kan kemarin Abbas itu kan simpannya sementara tuh, ya Pak Wabub. Tapi kalau misalnya di Abbas tidak ada masalah terkait dengan lalu lintas dan masyarakat yang sekitar, ya mangga aja silahkan di Abbas. Cuma ini perlu digarisbawahi, ini kan untuk pedagang yang sore sampai dengan malam saja. Kalau pagi bersih kan, nah itu harus dipastikan. Karena saya dengar masih ada yang pedagang pagi yang jualan. Bu, itu ada yang nasi jamblang dari zaman dahulu kala. Waduh, saya bingung juga nih kalau udah begitu. Nah, coba Pak Ku ya nanti ya dijelasin seperti apa. Kalau memang diakomodir, ya bagaimana nanti menimbulkan nggak keirian dengan masyarakat yang lain gitu ya. Coba dipikirkan nanti. Nah, kemudian yang untuk showroom-showroom tadi, masing-masing mereka mungkin bisa disonding tuh Pak Ketua, siapa yang mau mengakomodir, masing-masing terima 5 atau 6 yang pedagang-pedagang itu. Ya sekalian hitung-hitung dia ronda malam lah di tempat Bapak, biar nggak ada maling. Ya kan dijaga itu, dia jualan sampai jam berapa sih? Jam 12? Jam 1 malam? Nah jam 12 kan minimal aman tuh Pak showroom Bapak itu. Yang penting
Iya. Ya karena namanya kita upaya. Kan maling kalau udah dilihat rame kan, maling itu pinter. Lihat kalau ini kemarin saya kejadian, Bu. Jadi saya punya security, dia standby di depan, sampai jam 3. Gembok saya dikerjai jam setengah 4. Batik apa Pak? Avian Salma. Avian Salma ya. Saya lihat di CCTV, di orangnya siapa, tapi kita nggak bisa identifikasi karena pakai. Udah ada yang diambil belum? Alhamdulillah dari 2 gembok itu 1 tidak berhasil. Oke. Karena sama Pak Kudu dikasih aja. Nah makanya ini kan juga salah satu cara nih Pak Tua ya. Salah satu cara untuk juga membuat ada ronda malam di situ, ya. Ya terserah kalau memang tidak berkenan para pemilik showroom, ya kita nggak bisa maksa. Ini kan menggugah untuk menyelesaikan persoalan kabupaten ini, gitu ya. Nah kemudian masalah selanjutnya ya untuk memperlancar rekayasa ya Pak Kasat Lantas mana? Nah ini jangan kabur dong, sini dong. Ya, tolong rekayasa lantasnya bersama Disub ya. Jangan sampai ada komplain ya. Kalau memang busnya diturunkan di tempat kir, dari tempat kir itu disiapkan andong-andongan yang udah dibuat yang cantik gitu ya. Ya silahkan aja dari teman-teman BT setuju nggak misalnya ya. Ini kan juga untuk membuat kesan nih, perpindahan ke andong itu bagi orang kota Pak seneng loh, karena nggak semua orang kota itu pernah naik andong. Nah itu menimbulkan kesan sendiri juga untuk berwisata di Kabupaten Cirebon. Nah bukan kita untuk mempersulit yang pemilik bus untuk langsung tiba di BT ya, bukan, tapi kita sebagian menyelesaikan masalah, sebagian juga memberi rezeki buat pengusaha andong gitu, termasuk membuat wisata baru di Kabupaten Cirebon. Cuma andongnya harus yang bagus Pak. Iya, udah nyala, saya lihat fotonya nyala tuh, ada ininya lampu-lampunya. Ya silakan kalau memang sepakat dibuat. Satu lagi, saya minta ya masalah kebersihan. Ya memang bukan masalah hukumnya polisi, masalah kebersihan ya. Cuma kan kalau bersih kabupaten ini kan kita juga senang kan. Pasti yang lihat itu wah bersih ya, wah senang ya. Nah itu pasukan kebersihan Pak kalau bisa diperbanyak dan punya tanggung jawab radius. Kalau di Jakarta tuh Pak orang bersih-bersih dia punya tanggung jawab radius berapa, dia foto mungkin dilaporkan ke manajernya atau pimpinannya tuh Pak. Kalau di Jakarta, ya mungkin di sini juga mungkin dilakukan yang sama, tapi mungkin UMR-nya yang beda. Nah kalau mau kerjasama yang tadi dibilang ada tukang sampah yang tanggung jawab ya silakan aja kalau memang mau dibayar dari ininya pedagang-pedagang yang ada di situ. Ya mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya minta petugas yang terkait tetap jaga ya minimal 1 bulan dulu. Minimal 1 bulan dulu ya Pak ya, kita lihat apakah ini tetap berkelanjutan. Jangan sampai kita seminggu pertama oh udah bagus nih ya udah diem aja. Jangan. Ini masyarakat kita Pak masih perlu edukasi, bimbingan, arahan, ketegasan dan omelan. Ya. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah berkontribusi menjadikan terus lebih baik. Kami berharap Kabupaten Cirebon juga punya kawasan wisata yang memberikan kesan positif bagi seluruh warga masyarakat termasuk wisatawan. Satu lagi kemarin saya minta ke BT tuh, Kang bisa nggak apa kayak dibangun tuh ada orang pegang batik Megamendung kek, kalau bisa nggak maksa, mungkin CSR-nya bisa tuh bangun kepalanya orang yang pegang, jangan kepala perempuan, takutnya tergoda Pak Wabub. Nah mendingan kepala yang topeng kelana gitu kan, jadi kan menampilkan ada budaya batik batik Megamendung dan topeng kelana kalau bisa ya Kang ya. Kemarin udah ngobrol dan beliaunya mau kayaknya. Nah mungkin tinggal teknisnya, desainnya mungkin silahkan aja, karena yang ahlinya mah topeng kelana, batik Megamendung kan bapak-bapak. Kalau saya kan hanya yang memakai saja. Itu saja dari saya. Peran KUU sangat diharapkan untuk menciptakan kawasan tersebut menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami dari pihak TNI selalu senantiasa bersinergi baik kepada polisi termasuk juga stakeholder terkait.
tentunya dalam hal ini kita juga sudah menugaskan para Danramil dan juga para Babinsa untuk melaksanakan sterilisasi ataupun pengamanan dalam beberapa waktu ke depan. Tentunya ini perlu adanya kontinuitas yang berkelanjutan. Pendapat tadi teman-teman atau Bu Kapolres, Pak Dandim dan Pak Bupati ini bahwa apa yang sudah diupayakan hari ini, Pak, suatu progres yang sangat luar biasa, walaupun kita melihat jalan yang akan kita bersihkan ini, Pak, memang tidak terlalu panjang, Pak, tidak terlalu panjang, tapi kesulitannya ketika menertibkan itu, Pak, luar biasa, Pak. Kalau kita ngomong jarak mungkin terlihat pendek, Pak, tapi untuk penertiban ini memang betul-betul harus bersama-sama dan keroyokan, Pak. Berbagai solusi dan upaya telah dilakukan, Pak. Harapannya ke depannya ini, Pak, nggak hanya selesai di sini, Pak. Betul-betul itu kita pertahankan, Pak. Saya mengapresiasi sangat luar biasa progres percepatan penataan kawasan terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, hari ini saya tadi melihat video dari Pak Kasat Pol PP, luar biasa sekali. Kawasan Batik Trusmi menjadi rapi gitu, terlihat indah, kemudian juga bersih juga terlihatnya, dan mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Dan saya yakin dengan adanya sinergitas antara berbagai pihak, alhamdulillah bisa terwujud pada sampai dengan sekarang. Sebetulnya ada beberapa masukan ya terkait Batik Trusmi ini, kawasan Trusmi ini, bahwa kenapa begitu banyak wisatawan ke Yogyakarta, ternyata promosinya yang begitu luar biasa di Jogja ini. Jadi kita juga harus bisa menggunakan media sosial, kemudian juga selegram, kalau bisa selegram, ya, tiktokers atau dan lainnya untuk mempromosikan kawasan Trusmi ini. Terus kemudian juga saya pernah rapat juga dengan Bapelitbangda ya, terkait kawasan wisata. Dan juga Pak Wabung juga apresiasi sedalam-dalamnya. Sampai tadi malam itu sampai selesai pedagang semua habis baru pulang. Jadi pemantaunya benar-benar 4 malam itu terus beneran Pak Wabung itu. Kubu-kubu yang ada di Kecamatan Pleret, Beru, terima kasih banyak. Kalau di undangan ini judulnya adalah penataan dan pengembangan kawasan Batik Trusmi. Saya katakan ini amat sangat gampang sekali. Mohon maaf Ibu ya, mohon maaf sekali. Begitu saya baca menata dan mengembangkan Batik Trusmi itu amat sangat gampang sekali. Kemudian dari undangan ini dari nomor 1 Pak DPRD, kemudian Ibu Kapolres, dari kejaksaan dan teman-teman dari satuan. Saya di sini ditulis nomor 15 Bu Kapolres. Kalau di Afrika Selatan, orang yang ditulis terakhir itu adalah orang yang paling paham, paling mengerti masalah, dan tahu solusinya. Nah itu. Perkenalkan, saya Angga, mohon izin Bapak Ibu, saya dari Batik Trusmi. Di sini saya sebagai direktur utama dari Batik Trusmi, mewakili manajemen Batik Trusmi. Jujur di sini tadi saya melihat bapak-bapak, ibu untuk apa ya? Di sini untuk memperindah kawasan Batik Trusmi. Nah, jujur di sini dari di grup saya dapat update terus untuk Bu Sumarni, ya, itu sangat luar biasa sekali, Ibu, ya, sangat luar biasa sekali effortnya. Nah ini juga menarik, jujur karena saya sebagai direktur itu
selalu dikeluhkan oleh konsumen tentang kerapihan daripada akses Batik Trusmi, dan akhirnya sekarang momentum yang sangat luar biasa sekali untuk ada di sini membahas terkait itu. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Heri dan Mas Rangga tadi ya, yang sudah menyampaikan tadi gagasan dan idenya. Nah, kami di sini masih selaku pemerintah daerah yaitu ingin memfasilitasi itu dari yang disampaikan oleh Pak Heri dan Mas Rangga gitu kan, terkait dengan kalau Malioboro di Yogyakarta itu sudah ditempatkan di teras 1 dan teras 2 gitu kan. Nah, sedangkan di kami Pak Punten di Trusmi itu kalau lihat dari situasi kondisi, nah kita tidak hanya untuk meramaikan wisata batik, tapi di satu sisi ada masyarakat, ada masyarakat pedagang kaki lima yang harus kami fasilitasi juga. Nah, untuk masyarakat tadi tidak semudah apa yang Mas Rangga sampaikan, karena masyarakat ini Punten Mas, mereka ini karena menyangkutnya dengan perut gitu kan ya, karena dengan perut jadi mungkin yang merasakan sekali di situ Pak Bu, karena yang punya wilayah. Nah, kami setelah waktu di hari Senin ada penertiban itu Pak Bu dikunjung oleh masyarakat, dan saya juga di hari Selasa malam Rabu sama ada kedatangan daripada perwakilan pedagang kaki lima, dan juga ada dari Pak Kubu dan Pak Camat. Kami dikunjung sampai jam 12 setengah 1 malam gitu kan. Nah, makanya kita semua di sini itu intinya mencari solusi jalan yang terbaik seperti apa yang disampaikan oleh saya di awal ya, yang disampaikan di awal, kita sama-sama jangan sampai ada yang dirugikan. Di satu sisi alhamdulillah saya juga mengapresiasi, berterima kasih pada Forkopimda yang kemarin sudah bersamai kami pemerintah daerah ikut menertibkan di Jalan Sehlatul Kafi gitu. Nah, alhamdulillah sekarang dari pas mulai hari Senin sekarang ke Senin lagi ada berarti waktu 8 hari, dan mereka itu tidak bisa langsung Pak, tidak bisa langsung dipindahkan, apalagi tadi yang disampaikan misalkan sekalian ke pasar batik ya, pasar batik yang sama lokasinya masih ada di Jalan Haji Abbas ya. Nah, pasar batik ini kalau tidak salah berdiri dari tahun 2014. Nah, sekarang udah tahun 2025. Ini selama 10 tahun, 11 tahun ada nggak inisiasi kita melakukan ngobrol bersama bagaimana caranya supaya bisa mengisi pasar batik. Dan kemarin juga saya ke sana gitu kan, ini di pasar batik kosong, nggak ada penunggu gitu kan, dan para khusus yang di belakang tapi ya, kalau yang di depan ada di depan, khusus yang di belakang. Dan kami juga sudah menawarkan sebelum ada alternatif para pedagang ini bisa ditempatkan di pinggir jalan, sudah menawarkan supaya seluruhnya para pedagang ini masuk ke pasaran dan masuk ke pasar batik itu gratis nih, tidak dipunguti biaya, terkecuali tadi disampaikan oleh Pak Kadis itu ada mungkin retribusi sampah ya, retribusi sampah. Nah, ini mereka tidak mau, tetap pengennya mereka itu dialokasikan. Nah, pengen kami juga Pak pemerintah daerah pengen sih seperti kayak di Yogyakarta, kalau ada lahannya mah ditempatkan, kita dibikinkan seperti teras 1 atau teras 2 gitu kan, seperti yang ada di Yogyakarta. Maka daripada itu kemarin saya juga sudah melapor ke Pak Bupati, dan alhamdulillah kuasa Sundaman di Widian kan dikasih restu ya gitu ya. Nah, untuk sementara para pedagang nanti cuma belum dikoordinasikan dengan Ibu Kapolres dan dari Kejaksaan, ini terkait dengan para pedagang sementara yang jam malam itu ditempatkan sementara di Jalan Haji Abbas. Nah, cuman supaya para pedagang alhamdulillah sudah mau ditempatkan di Jalan Haji Abbas. Nah, cuma tinggal kita bagaimana mencari solusi, tadi kan mencari solusi supaya intinya para pedagang ini utamanya tidak mengganggu yang sudah biasa dilakukan oleh
pengusaha batik gitu kan. Tetap karena kami sebagai pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab supaya memfasilitasi para pedagang kaki lima. Nah, adapun tadi yang disampaikan itu terkait dengan masalah bis tidak setuju, monggo itu sih karena tadi yang saya sampaikan itu supaya lebih tertib awalnya kita disiapkan nanti karena lahan di kantor KIR punya di sub itu sangat luas, khusus untuk kalau mobil kecil atau mobil 3/4 mungkin bisa masuk ke situ, kalau bisa mengurai kemacetan. Nah, nanti bisnya ditaruh khusus bis yang full ya, ditaruh di kantor KIR sub. Maksudnya sih supaya nambah-nambah kalau yang turun berwisata kan pertama bisa nambah rezeki yang punya andong atau beca nanti yang dihias supaya bisa masuk ke showroom batik. Yang keduanya pas mereka turun kan bisa jajan nanti di para pedagang kaki lima itu. Nah, tapi kalau misalkan bisa mengurangi atau misalkan kenyamanan daripada pengunjung, maka kita nyari solusinya seperti apa supaya tetap yang punya showroom di situ tidak dirugikan gitu kan. Nah, terus pedagang juga diramaikan karena dengan adanya pedagang pindah, awalnya tidak mau pindah ke situ tuh. Nah, cuman kami sudah memberi pemahaman, alhamdulillah dibantu Pak Camat juga. Nah, kami akan tadi melakukan memfasilitasi untuk terkait daya tarik supaya para pengunjung itu bisa jajan di wilayah Jalan Haji Abbas itu, diantaranya di sub mungkin ada di Gapura yang tadinya kantor di sub untuk KIR untuk sementara diganti wilayah kawasan wisata kuliner Trusmi gitu kan, tapi khusus untuk jam malam saja karena saya rasa di Kabupaten Cirebon belum ada. Kalau di kota itu kalau tidak salah di Jalan Lawanggada, itu tiap sore sampai malam ada khusus kuliner. Nah, termasuk di Bandung juga ada. Di Bandung di Jalan Nengkong atau jalan apa tuh ya? Di Bandung ada juga untuk wisata kuliner malam gitu kan. Nah, sedangkan di Kabupaten Cirebon saya rasa belum ada ya, di Sumber maupun di Trusmi ataupun di Tuparet itu belum ada tadi terkait dengan pengalokasian untuk wilayah kuliner di Kabupaten Cirebon gitu kan. Nah, nanti maksud dan tujuannya tadi kalau misalkan disepakati itu hanya penawaran belum, karena saya juga sudah sempat ngomong dengan Pak Camat ini untuk merubah masyarakat supaya mau pindah tidak seperti kayak membalikkan telapak tangan, ini butuh proses. Dan kami juga melakukan koordinasi dengan Pak Kutu tidak hanya sekali dua kali, malahan beberapa kali gitu kan. Nah, termasuk kemarin juga ada kendala di pasar batik ya, yang mudah-mudahan aja tidak seperti asumsi yang saya perkirakan, itu tidak terjadi Pak. Hadisnya ada oknum orang perseorangan yang seolah-olah menguasai wilayah tersebut gitu kan. Mudah-mudahan aja tidak gitu kan. Nah, mudah-mudahan tidak, karena ya tadi sudah disampaikan kami juga sangat welcome terhadap masyarakat sekitar, khususnya kepada Pak Uwo dan masyarakatnya. Mangga para pedagang kaki lima kita fasilitasi masuk ke pasar batik, malahan bukan hanya pasar batik, pasararan juga maka masuk gratis gitu kan. Maka cuma untuk memindahkan, karena terhitung data di pasaran aja kurang lebih ada sekitar 100 kios ya yang belum ditempati, dan juga di pasar batik kurang lebih ada 40-an, dan yang kami data kemarin melalui KUU dan Ketua Paguyuban itu kurang lebih ada 304 pedagang kaki lima. Nah, saya rasa itu tinggal mungkin yang saya tangkap itu, barangkali salah ya mohon dikoreksi, tinggal kita menyetujui terkait dengan bis masuk atau tidaknya dan rekayasa lalu lintas. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Mas Rangga terkait dengan keindahan, mungkin dari pengusaha showroom juga bisa berpartisipasi ya. Saya secara pribadi maupun dari pemerintah yang mengapresiasi, berterima kasih banyak. Nanti kita tinggal ngobrol salah penataannya untuk keindahan Trusmi itu seperti apa. Kalau disampaikan tadi Pak Kaban bisa melalui nanti ada, karena
di situ kita terkenal dengan kepala gentongnya, apakah nanti ada gentong atau yang disampaikan Ibu Kapolres. Kalau dilihat dari depan itu pas pintu masuk ke kawasan Trusmi di Gapura ya, kalau di lampu merah itu sudah ada ibu-ibu yang patung pakai batik tuh. Ya, tapi tidak kelihatan. Tadi Ibu Kapolres mengusulkan juga, ya sempat ngobrol dengan saya bagaimana bisa nanti ada patung tapi mukanya topeng kelana gitu kan, sambil membawa batik. Nah batiknya dihias nanti dengan mega mendung gitu kan, supaya oh ya ini ciri khas dari batik Trusmi dari Kabupaten Cirebon gitu. Nah pada intinya yang saya sampaikan itu kira-kira jangan sampai ada yang dirugikan, kira-kira dari pengusaha juga customer atau pengunjung bisa tetap berjalan, dari pedagang kaki lima khususnya untuk kuliner malam, karena kalau untuk yang pagi sudah dipaksakan masuk ke dalam ya Pak Kasat ya, yang kuliner pagi ya, yang pedagang pagi ya. Nah tinggal untuk menyetujui itu saja gitu kan, menyetujui itu terkait dengan bis, nanti rekayasa lalu lintasnya seperti apa. Nah kalau misalkan tidak disetujui juga, kami tetap kalau untuk andong sih, untuk andong dan untuk beca mungkin ya sama sepeda listrik, karena di situ kan masyarakat sudah butuh untuk permainan, akan kami sediakan kalau malam sih gitu kan. Meskipun kalau misalkan tidak disetujui bis tidak boleh masuk ke tidak disetujui bis untuk parkir di di kantor dishub gitu kan. Nah mungkin itu saja jawaban dari saya. Barangkali nanti kita nyari jalan yang terbaik, jalan keluarnya seperti apa, karena di satu sisi kalau kami sebagai pemerintah daerah harus mengakomodir atau memfasilitasi semua pihak mas itu kan, baik dari pengusaha ataupun dari pedagang kaki lima. Karena kalau misalkan kita di analogi seperti di Yogyakarta emang tidak bisa gitu kan, karena dari sisi toko aja punten, kalau di sana sepanjang jalan Malioboro tadi Ibu Ketua juga sempat bisik-bisik ke saya, itu tidak ada toko material. Sama kita di dalam saya datang tapi ada toko material Pak gitu kan. Nah jadi untuk supaya bisa tidak ada mobil besar juga, ini perlu perhatian khusus, perlu ngobrol yang lebih kontinu, lebih panjang gitu. Nah, mungkin itu saja. Mangga barangkali ada tanggapan dari yang lain terkait kita setuju atau tidaknya bis, khusus bis ya, kalau mobil kecil atau 3/4 mangga. Ini khusus bis besar, yang bis full ya, apakah nanti dari ada dari perwakilan pengusaha ya ini boleh masuk atau tidak, terus rekayasa jalan diberlakukan one way itu nanti seperti apa. Maka mumpung ada pemangku jabatan juga ada pada kumpul di sini gitu kan, ada dari kejaksaan juga, jangan sampai nanti kami Pemda juga melangkah nantinya tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Kami juga nanti khawatirnya bisa ya gitu. Nah mungkin itu, maka barangkali ada penambahan dari yang lain, dari Pak Kabal atau Pak Disub dari yang lainnya sebelum nanti dijawab oleh teman-teman dari pengusaha. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Bu izin yang saya hormati Kapolres, Pak Dandim, dan juga rekan-rekan. Pertama mungkin perlu kami sampaikan, berawal dari sebetulnya memang tadi disampaikan juga oleh Bu Ketua bahwa penataan Trusmi ini berawal bukan ketika Pak Kadep hadir ya, tapi memang sudah menjadi isu. Bahkan dulu ketika saya masih jadi kasih juga, masalah penataan Trusmi ini sudah dibikinkan DED-nya oleh beberapa dinas ya, kalau nggak salah, termasuk waktu itu di Sukapura waktu zaman Pak Almarhum Pak Hartono, itu juga sudah pernah dibahas. Jadi yang mungkin perlu penekanan bahwasannya kami di sini bukan berarti dari menetapkan sebuah kebijakan, yaitu memang kebijakan ini pasti akan berdampak, seperti halnya ketika kami melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di wilayah Sumber. Itu hampir tiap hari Pak, isu ini didemo oleh para PKL. Nah,
Tapi dari apa yang menjadi reaksi masyarakat ini kami tampung dan kami kaji, yang pada akhirnya lahirlah sebuah program yaitu taman parkir dan juga shelter di wilayah Sumber. Itu setiap kebijakan pasti akan berdampak, termasuk ketika kita menyampaikan bagaimana kita menata Trusmi. Dan memang kami juga mengidentifikasi atau mengkaji bahwasannya Trusmi ini ya tadi untuk akses masuk ini kan kita ingin Trusmi ini bersih, gitu kan. Memang betul tadi yang disampaikan oleh teman-teman pengusaha bahwasanya kita fokus pada penyelesaian masalah PKL. Namun demikian karena PKL juga kan sama Pak, berbagai macam karakter orang yang tidak bisa kita satukan dalam satu visi. Keinginan kami juga sama, menginginkannya memindahkan PKL ini ke pasar batik sebetulnya. Namun tadi dikatakan karena ini urusan perut, gitu kan, maka Pak Wabub, Pak Polres, Pak Dandim, kita semua yang hadir sini akhirnya memutuskan sementara. Artinya setelah ini menguji cobakan, karena setiap kebijakan ini harus diuji cobakan dulu sebelum dijadikan ketetapan. Jadi ketika nanti memang harus nanti akan keluar pergub, tapi kalau bukan uji cobakan, ini kita nggak tahu reaksinya seperti apa. Kan dengan uji coba ini tadi kita bisa dapat masukan ya, bukan manusia dari pengusaha, dari para PKL juga, karena betul Pak Wabub dalam posisi ini ya sebagai pemerintah harus mengakomodir seluruh pihak. Tentu dengan uji coba ini ya harapannya tadi ada grand design ke depannya ya, yang bisa memberikan jadi Pak Kaban gitu ya. Jadi uji coba ini sementara, jangan sampai apa yang disampaikan apa menyelesaikan masalah tapi memunculkan masalah baru. Kami berharapnya seperti Pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu kan. Gitu ya, itu tagline-nya kan. Nah ini juga kami sedang pikirkan dari uji coba untuk sebulan ini mungkin seperti itu. Karena kita di waktu forum lalu lintas ada jangka pendek ya Pak, jangka menengah dan jangka panjang. Nanti untuk jangka panjangnya seperti apa? Itu masih kita pikirkan, termasuk menata wilayah yang ada di lahan tanah kami Pak Camat ya. Karena di lahan tanah kami juga itu ada TPS juga yang Pak Kumu. Jadi ini sampahnya di kami Pak. Walaupun kami protes itu sebetulnya, karena itu mengganggu pelayanan publik kami di Ujikir, gitu kan. Ya, nanti harapannya juga itu bisa diselesaikan Pak Wabub kaitan dengan TPS juga, karena TPS-nya ada di tempat kita. Kemudian untuk penataannya nanti apakah nanti ke depan itu ada semacam kantong parkir baru ya Pak Kabar ya, kantong parkir wisata yang seperti digambarkan atau seperti apa. Tapi intinya bahwasannya kebijakan yang diterapkan sekarang ini uji coba, karena kita ingin tahu dulu reaksi seperti apa, masalahnya nanti seperti apa yang akan ditimbulkan, apakah mungkin menimbulkan kemacetan baru atau bagaimana gitu. Nah, nanti setelah itu baru kita mendesain yang lebih lanjut lah untuk ke depannya. Nah itu barangkali Bu Kapolres yang disampaikan, jadi untuk supaya teman-teman pengusaha juga tidak risau. Tapi pada prinsipnya kami di sini mendukung apa yang menjadi program Forkopimda kaitan dengan penataan tersebut. Insya Allah tidak akan merugikan para pengusaha. Justru kita ingin batik ini bisa dikenal. Itu barangkali. Cukup segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin sedikit ya. Tadi belum dijawab nih dari teman-teman pengusaha ya. Kami berharap pengusaha yang punya showroom, yang punya lahan agak besar, menampung lah dari PKL ini 6 atau 10 atau berapa yang bisa juga mengurangi padatan di Abas. Ya itu belum dijawab tuh Pak ya. Kalau boleh kami berharap sih bisa gitu ya. Yang kedua, yang benar tadi kata Pak Wabu, Pak Kadisub, kita ini kan tujuannya juga untuk mensejahterakan masyarakat Cirebon. Jadi bukan hanya pengusaha yang dapat uang, tapi warga masyarakat sekitar Trusmi itu kan bukan pengusaha batik semua kan Pak? Kan ada yang lain juga. Nah ini diakomodir oleh Pemda. Jangan sampai pengusaha batiknya makmur, rakyatnya kelaparan. Nah kan, makanya kita akomodir mereka di Jalan Abas sementara ini. Berharapnya sih
dipindah ke batik, pasar batik ya. Cuma mungkin agak sedikit perlu effort ya. Sementara ini cepatlah yang naruh ini, ayo buru. Dipakai demonstrasi lagi, udah sana buru. Taruh aja yang nggak mau udah. Udah pakai gaya pakai. Ya Pak, punten. Jadi yang kita terapkan bus ini kan untuk jam 4 sore ya Pak ya. Untuk bus besar itu tidak masuk di situ, hanya jam 4 sore Pak. Kalau pagi kan oke, boleh kok. Iya, artinya kan teman-teman berbagi penyelesaian masalah gitu loh. Jangan hanya yang untuk pengusaha aja dong, tapi masih bisa kok. Kita upayakan masih bisa. Nah, udah lihat Tata sama kuku ini udah terbaik nih. Saya udah pantau beliau, top lah. Makanya bersinar tuh auranya, top. Ya, jadi teman-teman pengusaha bantu juga ya. Bantu, misalnya dari itu apa? Ada penurunan Bu, kami Bu. Seberapa signifikan penurunannya misalnya? Kan kita kaji lagi. Kami juga melakukan ini untuk teman-teman juga, ya kan? Kan kemarin keluhannya begini, ya kita upayakan. Jadi nggak bisa menyenangkan semua pihak. Win-win solution lah. Buat pengusaha sekian, buat masyarakat sekian. Kami juga ada dampaknya juga tuh teman-teman yang dari Dishub ya. Jadi saya minta teman-teman juga memikirkan itu, ya, memikirkan PKL yang juga mencari makan dari dagangannya. Nah kalau bisa tadi saya bilang diakomodir Pak di showroom Bapak ya. EB-nya bisa tuh kata Kapku Panembahan. Ya saya belum lihat EB itu seperti apa menata PKL-nya di showroomnya mereka ya. Di lahan parkir ya Pak ya, lahan parkir. Nah kalau BT bisa loh mantep itu 10 aja Pak, nggak usah ini. Saya lihat luas banget tuh parkiran busnya. 10 PKL waduh udah mantep tuh. Minimal untuk supir-supir itu makan kan udah laku itu mereka. Kalau bisa ya berbagi rezeki, insya Allah rezeki kita pasti ditambah. Saya deh. Terus apa lagi? Saya boleh usul, kalau boleh usul nih Pak Wabub ya. Kalau boleh ya, kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Ini kan si Cirebon ini kan khasnya itu gapura yang warna bata terakota itu kan. Andai kan bisa setiap toko-toko itu bagian depannya itu ditempeli aja bata terakota. Jadi sama kayak kita di desa Panglipuran kan Pak, sama semua pintu masuknya kan. Hampir kita nggak mengenali ini rumahnya siapa yang mana, karena hampir sama. Ya kalau boleh Pak Bu, kalau boleh, kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Nah saya titip pesan dihijaukan Pak, bukan catnya, dikasih tanaman yang hijau-hijau. Mungkin si Kadisub udah kasih itu PJU-nya. Nah di tiang PJU itu kalau boleh dikasih tanaman gantung yang hidup itu siri gading, siri gading tuh. Itu kan hijau tuh bisa menjuntai ke bawah, nambah keindahan loh Pak. Ya tapi dipikirkan aja. Kalau Bapak mau taruh gimana ya silahkan. Tapi kalau saya boleh berpesan ditanami yang hijau-hijau supaya menambah keasrian lingkungan minimal di kawasan desa itu. Baik di Berulor, desa Trusmi Kidul maupun yang di Panembahan. Orang ngeliat kalau hijau-hijau pasti enak. Nah saya titip pesan satu lagi untuk warga masyarakat, tolong dong pekarangan rumahnya tanami tanaman pangan yang bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Itu belum saya temukan, belum, masih ada 1-2 ya. Masalah andong dan lain-lain ya silahkan aja. Mungkin di batik, pasar batik Pak, kita adakan pentas seni Pak, pentas budaya atau apalah judulnya dalam waktu dekat. Mengundang tuh para pelaku seniman untuk unjuk gigi di situ. Nanti ada pedagang-pedagang yang kita hire di situ untuk uji coba. Laku nggak kira-kira? Endingnya ada si Kang Charlie untuk menjadikan magnet untuk masyarakat hadir di sana. Ya mungkin kita bisa uji coba seperti itu. Ya silakan, saya yakin pemerintah daerah Kabupaten Cirebon banyak ide kreatifnya muncul tuh yang dari Pak Dange tadi. Udah banyak tuh sebenarnya, tinggal eksekusi, laksanakan. Jangan hanya rencana. Nama aja silakan. Untuk buat pameran di sana ya Pak ya. Mungkin itu Pak Dadang, silakan diambil alih lagi. Terima kasih. Bisa dijawab nih kalau ininya sama Kubu sih.
sebetulnya kita di pasar Pasalaran Bu Kapolres, setelah kita data ada 80 pedagang, 80 pedagang yang jualan pagi Pak. Dan kita sudah siapkan Pak. Sudah siapkan tempat. Ya walaupun saya sudah laporan ke Pak Wabuk, Pak, nanti jangan berharap SNI ya Pak. Karena kita zonasinya udah akan berbeda lah gitu. Kan kita tugasnya memasukkan pedagang yang di luar itu. Nah ternyata dari 80 ini ada sudah 5 orang Pak memasukkan KTP dan kita sudah tempatkan. Balik lagi, nggak tahu juga kemana itu balik. Nah ya itu jadi itu kita juga udah menyiapkan Bu, udah menyiapkan. Makanya di pasar Pasalaran itu dengan data kemarin 80 yang kita data yang jualan pagi itu kita sudah siap tempat untuk mereka berjualan. Tapi kenyataannya ya ini pada lari kemana ya saya nggak paham juga gitu Bu ya. Saya saja terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila dalam urun rembuk ini belum banyak memuaskan Bapak Ibu semuanya, karena memang planning awal kita masih jangka pendek ya Bu Kapolres, karena belum masuk ke jangka panjang. Nah sambil yang jangka panjangnya itu kita sambil membuat regulasi yang diperlukan. Itu aja, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila dalam penerimaannya kurang berkenan. Ini yang bisa kami hidangkan ke Bapak Ibu semuanya. Saya Iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ramai lagi parkirannya ya yang belum rapi ya. Mana sih ditutupnya? Kayak gini nih sampahnya ya. Malu melanggar terus. Kamu sekolah nggak? Sekolah kan? Tahu nggak kalau naik motor nanti pakai motor? Iya dong. Ini bayang itu barang kalau naik motor pakai helm. Iya dong. Orang terbang harus terjadi. Kalau kamu nggak sekolah harus punya pikiran dong bagaimana menentukan kabupaten kamu. Kalau kamunya nggak malu kalau melanggar, bagaimana? Mau jadi bangsa yang berantakan? Bisa pakai helm. Sekarang kamu taruh di pintu motormu, telepon buat kamu bawain helm. Ayo, taruh di situ motornya. Tuh taruh di situ dulu. Pinggir. Masuk sana. Pinggir, jangan boleh lewat tanpa helm. Kamu telepon dulu ibu bapakmu. Stop, ayo sana. Sana, naik sana. Ya, sana. Yang lain aja. Iya Pak. Lagi pulang pakai helm. Pakai helm pulang sana. Ini maksudnya yang parkir ini loh Kang. Siap. Ini harus menjadi objek kali. Ada bangga nggak sih? Ini kali ini kan bang di sana. Tabo. Maksudnya sudah dibuat nggak tiap. Belum sih bang. Di malam ya ditungguin ya. Jangan pakai apian. Oh betul. Kenapa lehernya merah-merah? Yuk mau. Dari sini berapa sampai mana nih? Dari mana? Mobil aja pas. Yang ke sana. Mobil aja. Nah, motornya gimana? Yang motor? Oh gitu ya. Nanti yang tertib. Beda kemana parkirnya?
Beda kan itu kan kebetulan sudah masuk. Nah ini kan trotoar ya, ini trotoar kan? Nah ibu yang jualan jangan melebihi batas dong. Ya ini kan jalanan umum, ya Bu, ya dimasukin ya. Oke, makasih. Ayo mau kemana ini? Ini buat apa? Pak, jangan di tengah, Pak, jangan di tengah, Pak, tolong, Pak. Sini, Pak, sini, Pak, sini, Pak, sini, Pak. Yuk kita jalannya di trotoar aja. Kelakuan siapa nih? Bu, ibu baunya Bu. Makanya nggak pakai helm. Baunya nggak pakai helm. Kalau ada tunanetra kan? Ini dong. Soalnya mau. Apa sekali yang mau dibawa? Ada suka, istimewa. Saya suka melihat tadi itu. Ini kamarin semua. Punya siapa nih, Bu? Ini kan kalau ada orang tunanetra gimana jalannya? Betul dong. Ini jalan buat tunanetra loh. Ayo pindahin saya, pindahin. Ini kan punya tunanetra jalannya, saya jangan dihalangi ya. Ketak Pak Kuno udah kita ambil. Dia nggak ngerti ya kalau jalan Sandung. Kamu juga berbagilah, nggak hanya ini semua yang laku, mereka juga dapat uang. Jadi harus punya rasa empati, ya kan? Iya dong. Ini bisa jalan kok, masih bisa. Tapi nanti kita lihat, misalnya bagusnya gimana, ya. Apa hari ini masih kita coba ya. Gimana laku nggak dagangannya? Jaga kebersihannya, jangan buang sampah sembarangan ya. Kalau habis jajan sampahnya bawa pulang. Jangan hanya disapuin, bawa pulang. Nanti siapa yang ngangkut? Ya? Ya, Bu. Gimana jualannya laku nggak? Seneng ya? Tapi sampahnya jangan lupa habis jualan dibersihkan bawa pulang. Nggak boleh taruh di sini. Jaga ya, biar terkontrol. Bersih semua. Iya tuh. Oke? Jangan sampai besoknya sampahnya belum berantakan. Ya. Laku dapat uang berapa kalau jualan? Ada 5 juta. Kemarin habis berapa? Sampai habis ya kemarin? Jam 7. Jam 7 habis. Enggak, jam 7 habis. Wih, dapat uang berapa? 5 juta ada? Alhamdulillah ya. Balap tuh. Kenapa balap? Ya biar cepat habisnya. Oh gitu. Ya selamat deh ya Bu.
Aku viral. Ayo dagang apa nih? Ayo pakai helm yang mau lewat. Pakai helm. Tuh pakai helm dong. Walaupun dekat, pakai helm. Pakai helm, pulang lagi pakai helm. Tuh bilang untuk keselamatan dia. Nih Pak, pakai helm dulu Pak, putar balik Pak. Awas lah. Kamu jalannya jangan di tengah dong sayang. Beli Pak. Oh beli, keren jualan. Gaya lah, Bu ya. Ini ada yang punya. Nah, sob ya, dibungkus Bu. Lu dapat Bu ya. Nah, ya. Bawa Bu. Ayo Bapak. Ini ada kertas Pak. Yang paling. Pak. Mbak ya, ceteng kembali ya. Siap. Ini badannya ya. Bapak ya. Ditunggu semuanya aja Bu, semua Bu ya. Bapak. Ayo Ibu, serabinya Ibu. Ini serabi telur. Siap serabinya Ibu izin. Tuh surabi di Kabupaten Cirebon enak. Makan surabi ditemani kopi. Ayo kita tertiban kawasan Trusmi. Ah, cakep. Ayo Bu, dibungkusin aja semua Bu. Sambil makan surabi kita naik andong ya. Keliling. Nanti balik lagi sini. Surabinya enak. Terus bisa naik andong. Yuk cobain. Sore ini kita nyobain serabi telur perintah dari Pak Wabung dan Pak Kadisub, ternyata enak. Jualannya Bu. Enakan di sini sih, bebas, luas lahannya gitu. Senang nggak Bu? Hah? Senang nggak? Senang. Happy. Happy. Ibu Dian lagi jajan serabi telur, Ibu Opi. Tenang Pak. Senang nggak Bu? Senang.